Ya pemirsa, gagal ginjal pada anak sempat menjadi sorotan karena ramainya ruang hemodialisa di RSCM. Meski sebetulnya tak terjadi lonjakan kasus, namun gagal fungsi ginjal pada anak bisa mengintai kapanpun jika tak memahami penyebab dan pencegahannya. Terapi cuci darah umumnya dilakukan oleh orang dewasa atau bahkan lanjut usia. Tapi mirisnya saat ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo banyak pasien anak-anak yang harus menjalani terapi cuci darah akibat gagal ginjal. Apakah ini menjadi fenomena baru dan apa penyebabnya? Sebenarnya cuitan di media sosial dengan narasi ada lonjakan pasien anak yang cuci darah di RSCM Jakarta Pusat telah dikonfirmasi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang terjadi bukanlah lonjakan kasus, melainkan karena hanya RSCM yang punya unit hemodialisis khusus anak sehingga menjadi rumah sakit rujukan nasional. Namun lebih jauh dari itu, nyatanya kerusakan ginjal tak hanya banyak dialami oleh orang dewasa ataupun lansia, tapi juga mengintai anak-anak. Sebagai gejala awal, kasus gagal ginjal ditandai dengan penurunan fungsi yang bisa berakibat fatal jika tak tertangani dengan baik. Bayangkan saja, 23% anak usia 12 hingga 18 tahun mengalami kebocoran protein dan darah dalam urin yang menyebabkan hematuria atau kencing berdarah. Penyebabnya beragam, mulai dari kelainan bawaan lahir hingga gaya hidup. Ya, gaya hidup menjadi penyumbang terbesar penyebab gagal ginjal pada anak. Pola makan terutama jajanan yang banyak mengandung gula mampu memicu terjadinya penurunan fungsi ginjal. Tak menutup kemungkinan hal ini bisa berujung pada gagal ginjal yang mengharuskan hemodialisa atau cuci darah. Artinya ini sudah awal dari kerusakan ginjal. Ya, awal dari kerusakan ginjal. Ini bukan yang cuci darah, bukan ya. Beda lagi ya, jangan salah tangkap nih. Ini yang gejala awal dari gangguan ginjal. Artinya 1 dari 5 anak-anak usia remaja itu berpotensi menderita sakit ginjal kalau tidak kita hentikan, kalau kita tidak ubah gaya hidupnya. Karena itu membiasakan anak konsumsi makanan sehat sejak dini menjadi sebuah keharusan para orang tua demi menghindari berbagai macam penyakit kronis. Menu gizi seimbang yang sesuai dengan pedoman isi piringku yang disusun Kementerian Kesehatan bisa menjadi acuan untuk hidup sehat. Dan yang pasti harus ada protein, karbohidrat, tambahan dengan lemak mungkin ya, itu karena bagus juga lemak, dan sayuran dan buah-buahan itu hanya sebagai pelengkap. Menunya itu biasanya ganti-ganti ya, variasi tergantung gimana anaknya minta ya, tapi harus ada protein, misalkan ayam goreng kayak tadi, ada udang crispy gitu ya, ditambah tumisan. Berbagai langkah pencegahan tentunya bisa kita terapkan agar anak terhindar dari penyakit gangguan ginjal. Yang pertama adalah rutin berolahraga. Dan yang kedua adalah penuhi kebutuhan cairan dengan meminum air putih setiap harinya dan disesuaikan dengan usia sang anak. Selanjutnya adalah batasi asupan gula dan garam. Kemudian jaga berat badan anak tetap ideal. Karena obesitas menjadi salah satu penyebab anak-anak bisa terkena gangguan ginjal hingga harus melakukan cuci darah. Agisha Febila, Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta.